Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Nur Wahidah dari Pemerintahan Kabupaten Kuantan Singini. Dalam kesempatan ini, saya sebagai peserta Latsar CPNS PPSDN Regional Bandung tahun 2021 akan memaparkan sebuah mind map yang telah saya susun mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, seperti yang ada di flipchart ini. Selamat menyaksikan. Pentingnya memiliki wawasan kebangsaan adalah untuk melahirkan aparatur sipil negara yang profesional, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat, dan mampu menjalankan peran sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa. Mengenai wawasan kebangsaan itu sendiri, ia adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Tentu gunanya adalah untuk memecahkan berbagai persoalan demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Lalu, apa saja wawasan kebangsaan yang harus kita ketahui? Tentu yang pertama adalah sejarah berdirinya bangsa dan negara ini. Kemudian yang kedua adalah konsensus atau kesepakatan yang mengikat negara kita. Dan yang terakhir adalah mengenai apa saja jati diri bangsa negara kita. Bangsa Indonesia terbangun dari serangkaian proses panjang yang didasarkan pada kesepakatan dan pengakuan terhadap keberagaman, serta mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus 1945. Ini diawali dari terbentuknya sebuah organisasi yang bernama Budi Utomo oleh para pemuda, yakni mahasiswa Sekolah Dokter Jawa di Batavia atau STOVIA pada tanggal 20 Mei 1908, yang mana diinisiasi oleh Dr. Sutomo atas gagasan Dr. Wahidin Sudiro Husodo, yang mana pada tanggal 20 Mei tersebut ditetapkanlah sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Tanpa mereka sadari, terbentuknya organisasi kecil ini sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka, yakni salah satunya terbentuk sebuah organisasi yang bernama Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Lalu pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakanlah Kerapatan Besar Pemuda yang kita kenal dengan Kongres Pemuda I. Kemudian berlanjut menjadi Kongres Pemuda II dan lahirlah sebuah Sumpah Pemuda, yakni diperingati pada tanggal 28 Oktober. Pergerakan demi pergerakan akhirnya terbentuk seperti BPUPKI, PPKI, hingga akhirnya kita mencapai pada puncak kemerdekaan kita pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah mengetahui sejarah berdirinya bangsa negara Indonesia, tentu kita pun harus mengetahui konsensus dasar negara kita. Setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi keberlangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Ada 4 konsensus dasar negara kita, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang kita sebut dengan NKRI, kemudian Bhinneka Tunggal Ika. Lalu, apa jati diri bangsa kita? Yang pertama adalah bendera negara. Bendera negara kita adalah sang merah putih. Yang kedua, lambang negara kita adalah Garuda Pancasila yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan, perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Kemudian bahasa negara kita adalah bahasa Indonesia, di mana ia dinyatakan sebagai bahasa resmi yang bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana ia dinyatakan sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa. Dan yang terakhir adalah lagu kebangsaan kita
kita, yakni Indonesia Raya, yang digubah oleh W.G. Rudolf Supratman. Setelah memiliki wawasan kebangsaan, maka kita akan tahu dan paham apa-apa saja yang menjadi ancaman terhadap kesatuan bangsa dan negara kita. Lalu diharapkan dari pemahaman tersebut timbullah sikap bela negara, tentunya dengan latar belakang profesi kita yang berbeda-beda. Salah satunya, profesi sebagai dokter pun juga bisa menjadi bela negara. Dalam hal ini ada 5 nilai bela negara dalam diri seorang dokter yang akan saya jabarkan. Yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Ketiga, setia kepada Pancasila sebagai ideologi. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dan yang kelima adalah mampu secara fisik dan non-fisik. Dalam diri seorang dokter hendaknya memiliki nilai cinta tanah air, yakni tergambar dari sikap perilaku, bekerja keras, melayani warga negara yang ada di Indonesia, dan terus belajar agar memberi kontribusi yang lebih terhadap taraf kesehatan negara kita agar semakin meningkat dan tidak tertinggal ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatannya dengan negara lain. Kemudian juga memiliki nilai sadar berbangsa dan bernegara, yakni sadar bahwa bangsa kita beraneka ragam sehingga tidak membeda-bedakan. Kemudian sadar bahwa negara punya aturan yang harus kita patuhi dan taati. Kemudian nilai yang ketiga yang harus dimiliki seorang dokter adalah setia kepada Pancasila sebagai ideologi, tentunya dengan cara mengamalkan setiap sila-silanya. Yang ketiga adalah nilai rela berkorban untuk bangsa dan negara, yakni sikap siap siaga pada kondisi apapun, contohnya pada saat ini yakni pandemi COVID-19. Yang kelima, yang terakhir adalah mampu secara fisik dan non-fisik, tergambar dari sikap dan perilaku, menjaga pola hidup yang sehat, serta memperkuat spiritual. Sekian pemaparan mind mapping yang telah saya susun mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua, tentunya kepada diri saya sendiri. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.